Hal yang perlu dipantau saat berada dalam recovery room yaitu yang pertama ada kesadaran, respirasi, sirkulasi, fungsi ginjal dan saluran kencing, fungsi saluran cerna, aktivitas motorik, suhu tubuh, masalah nyeri, dan posisi pasien. Berdasarkan resiko pasca anestesia, pasien tergolong dalam kelompok 2 karena mengalami gangguan pernafasan. Pasien atas nama Wardavina Aulia dengan TFCC repair dan rekonstruksi Drut Ciscopion dari OK602. Durance operasi telah dilakukan. Operasi dengan golongan efektif dan menggunakan general anestesi dengan pemeliharaan monitoring anestesi inhalasi imbang. Pasien sempat menandakan gejala hipotermi. Posisi pasien di tempat tidur supinasi. Tidak menemukan tanda-tanda alergi. Jumlah pendarahan minimal 50 cc. Respirasi dan sirkulasi tampak normal. Sesekali mengalami hambatan jalan napas. Maka dari itu, pasien akan memerlukan pantauan khusus mengenai ventilasi spontan. Ini adalah laporan intra selama operasi berjalan. Setelah serah terima pasien dari ruang OK menuju RR, peran penata anestesi selanjutnya adalah mengatur posisi pasien agar kelapangan jalan nafas tetap adekuat atau head up untuk mengoptimalkan oksigenasi serta memeriksa infus. Sekarang kita cek respirasi. Untuk suara napas paru sama dengan kedua paru. Frekuensi nafas 34 kali per menit, itu normal. Untuk irama nafas teratur. Volume tidal 5 mili. Kapasitas vital 35 mili. Inspirasi paksa minus 40 cmH2O. Untuk PaO2 dan FiO2 100 mmHg dan PaCO3-nya 35 mmHg. Semuanya normal untuk respirasi. Penata anestesi melakukan pengecekan suhu badan karena pasien menggigil dan diduga mengalami hipotermi. Setelah kondisi pasien membaik, tetap dalam pantauan per 5 menit, dan pasien tersadar, lalu dilakukanlah pemantauan terhadap pendarahan luka operasi dan ditemukan tidak ada perembesan dari luka operasi. Bendungan distal dari tempat bebat tidak menimbulkan edema. Dilakukan pemantauan terhadap fungsi ginjal dan urin, pemantauan fungsi saluran cerna, dan kesadaran. Semuanya menunjukkan keadaan yang normal. Bisa dengar suara saya? Coba diangkat tangan kanannya. Tangan kiri. Kaki kanan. Kaki kiri. Setelah dilakukannya tensi kepada pasien menunjukkan tekanan darah dan denyut jantung yang normal. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pengukuran skor Aldred.
Yang pertama, aktivitas motorik pasien mampu menggerakkan keempat ekstremitas sehingga mendapat nilai 2. Respirasinya, pasien mampu bernapas dan batuk sehingga mendapat nilai 2. Untuk sirkulasi tekanan darah pasien kurang lebih 20 sampai 50 mHg dari nilai pra-anestesia sehingga pasien hanya mendapat skor 1. Kesadaran pasien sangat baik, mendapat nilai 2. Dan saturasi oksigennya, pasien mampu bertahan dalam udara kamar yaitu oksigen lebih dari 92% sehingga mendapat nilai 2. Hasil akhir dari skor Aldrich pasien atas nama Wardavina Aulia adalah 9. Maka dari itu, pasien dapat keluar dari ruang pulih dan dipindahkan ke ruang rawat inap. Untuk dapat keluar dari ruang pulih, diperlukan nilai skor Aldrich yaitu lebih dari sama dengan 9.